Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus yang selalu mengasihi kita, yang selalu memberkati kita, dan selalu menjawab doa-doa kita sebagai orang percaya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saudara-saudariku yang diberkati Tuhan, kita berjumpa lagi dalam sharing firman-Mu pelita bagi kakiku. Mari sama-sama kita buka firman Tuhan hari ini yang saya ambil dalam Ulangan pasal yang ke-29 ayat yang ke-5. Demikian firman Tuhan mengatakan, 40 tahun lamanya aku memimpin kamu berjalan melalui padang gurun. Pakaianmu tidak menjadi rusak di tubuhmu, dan kasutmu tidak menjadi rusak di kakimu. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Tuhan bisa mengerjakan mujizat tanpa batas. Karena Dia Tuhan. Tuhan mengerjakan mujizat untuk satu bangsa. Tuhan bisa mengerjakan mujizat untuk satu keluarga. Tuhan bisa mengadakan mujizat untuk satu kelompok. Tuhan bisa mengadakan mujizat untuk satu orang. Mari kita lihat firman Tuhan hari ini. Tuhan mengerjakan mujizat untuk satu bangsa, yaitu bangsa Israel. Selama 40 tahun, firman Tuhan mengingatkan orang Israel, Tuhan memelihara mereka. Mereka diberi makan, mana, makanan dari surga. Sebelumnya orang Israel tidak pernah makan mana, saudara. Dan itu makanan yang Tuhan kirim dari surga. Jadi udah siap pakai, tinggal dikelola. Luar biasa, saudara. Entah turun dari mana, saudara. Oke, entah datang dari mana, saudara. Orang Israel nggak bisa menatapnya, tapi tiap pagi mereka akan mengumpulkan mana yang turun dari surga. Luar biasa, saudara. Tuhan mengerjakan sesuatu yang tidak dikelola manusia. Tuhan yang kelola langsung. Saya berdoa saudara akan mengalami mujizat-mujizat yang seperti ini. Oke, kemudian saudara, apa lagi yang Tuhan buat bagi mereka? Tuhan memberikan makan daging kepada mereka, mengirimkan burung puyuh, entah juga datang dari mana, saudara. Setiap hari ada burung puyuh yang Tuhan kirimkan, dan saudara harus ingat ya, untuk jutaan orang Israel, dan selama 40 tahun, stok Tuhan tidak pernah habis. Stok mana dari surga tidak pernah habis. Stok burung puyuh, ingat ya, sekali lagi, selama 40 tahun. Bukan 1-2 hari, bukan 3 hari, 40 tahun. Dahsyat, hebat, masih ada lagi saudara yang lebih hebat dari itu. Tuhan mengerjakan bukan saudara hal-hal kebutuhan makan, minum mereka. Bukan hanya itu saudara. Tuhan bahkan bisa membuat air yang pahit bisa jadi manis. Okay? Mata air yang mengeluarkan air yang pahit. Secara alamiah, air saudara di mana itu mengeluarkan air tapi pahit. Tapi saudara, Tuhan memakai Musa dan mentahirkan air itu sehingga air itu menjadi manis. Oke? Jadi saudara, ada hal-hal yang alamiah yang Tuhan bisa kerjakan, yang Tuhan bisa ubah karena Dia berkuasa atas apapun di dunia ini. Saudara, selama 40 tahun Tuhan memimpin mereka. Ada air yang mengalir dari batu. Itu luar biasa. Saudara, hal-hal yang mujizat yang Tuhan kerjakan selama 40 tahun kepada orang Israel. Bahkan hal yang paling kecil, Tuhan memperhatikan, saudara. Hal yang paling kecil, apa itu, saudara? Pakaian yang orang Israel pakai. Selama 40 tahun, tidak pernah menjadi rusak. Bayangkan, saudara, 40 tahun. Mungkin ada beberapa orang ketika mereka keluar dari tanah Mesir membawa baju yang banyak. Tapi ada mungkin orang cuma di tubuh. Yang ada hanya 1-2 baju mungkin yang mereka harus ganti pakai. Dan saudara, itu Tuhan buat. Mereka tidak perlu membeli baju lagi. Mereka tidak perlu menyulam baju lagi. Karena Tuhan menyediakan bagi mereka. Bayangkan ya saudara, saudara bisa bayangkan, baju mereka yang mereka pakai itu tidak pernah menjadi rusak di tubuh mereka. Kena keringat di padang gurun, ya kan, kena debu dan lain sebagainya, tidak pernah menjadi rusak. Bahkan mungkin ada orang yang tidak berganti pakaian, mungkin aja saudara. Oke? Oh, itu luar biasa. Dan kasut mereka saudara, sepatu atau sandal mereka yang mereka bawa dari tanah Mesir selama 40 tahun sampai di tanah perjanjian, kasut mereka tidak menjadi rusak. Sandal, sepatu, atau kasut orang Israel biasanya terbuat dari 2 bahan. Pertama dari kulit, ya, kulit hewan yang dianyam sedemikian rupa untuk menjadi alas kaki. Biasanya itu untuk orang-orang yang punya uang lebih, ya. Kemudian kalau orang yang biasa, saudara, biasanya mereka membuat alas kaki mereka, saudara, itu dari semacam alang-alang yang dianyam sedemikian rupa dan dijadikan sepatu. Biasanya itu hanya bisa digunakan selama beberapa hari, paling tahan seminggu.
Tapi saudara lihat, itu kebiasaan alamiahnya, sifat alami ya dari sepatu yang orang Israel gunakan sehari-hari. Hanya beberapa hari, kalau dari kulit bisa bertahan lama. Tapi saudara, kalau yang terbuat dari alang-alang yang dianyam semacam alang-alang dianyam sedemikian rupa, itu hanya bertahan beberapa hari, paling kuat 1 minggu. Itu alamiahnya, saudara. Tapi Tuhan buat sepatu yang harusnya bertahan paling lama 1 minggu dari alang-alang itu bisa bertahan selama 40 tahun, tidak pernah menjadi rusak. Jadi orang Israel nggak disibukkan lagi, saudara, dengan pakaian dan itu karena Tuhan buat. Jadi Tuhan bisa mendatangkan baju baru bagi mereka. Tuhan juga bisa mendatangkan sepatu baru bagi mereka, kasut yang baru. Tapi saudara tahu, itu konsep kita. Kadang-kadang Tuhan melakukan sesuatu, itu bukan berdasarkan konsep kita. Tapi itu bukti Tuhan memelihara bangsa Israel selama 40 tahun. Sepatu tidak menjadi rusak. Baju saudara tidak pernah menjadi rusak. Wow, 40 tahun. Coba saudara periksa di lemari baju saudara. Ada nggak baju yang bertahan selama 40 tahun? 40 tahun loh saudara tidak menjadi rusak. Itu kedahsyatan Tuhan. Itu 40 tahun. Tuhan pernah menolong saudara di perjanjian baru. Tuhan pernah melakukan mujizat yang sangat besar. Menolong sekelompok orang yang mengikuti Yesus. Ya, yang haus dan lapar akan firman. Tapi mereka satu kali juga haus dan lapar akan makanan jasmani. Dan Tuhan memberikan makan 5.000 orang laki-laki. Belum terhitung anak-anak, saudara, dan juga wanita yang mengikuti Yesus. Ada banyak orang. Dan Tuhan memberikan makanan yang cukup bagi mereka. Bahkan berlebih untuk 5.000 orang laki-laki. Mungkin totalnya bisa 15.000, bisa 20.000. Tuhan memberikan makan kepada mereka. Tuhan menolong satu kelompok. Kalau orang Israel, saudara, itu jutaan. Tapi sama-sama orang Israel akan ke tanah perjanjian. Mereka mengikuti Tuhan. 5.000 orang yang diberi makan oleh Yesus, saudara. 5.000 orang yang diberi makan oleh Yesus. Mereka juga haus dan lapar akan firman. Sama-sama, saudara, diberi makan oleh Tuhan. Saudara, orang yang mencari Tuhan tidak pernah akan ditinggalkan. Oke, saudara, Tuhan pernah menolong Sadrak, Mesak, Abednego. Tuhan pernah menolong saudara Elia yang kelaparan. Semua saudara itu ditolong oleh Tuhan. Ada individu, ada bangsa, ada kelompok. Saya dengan pendoa dan beberapa orang saudara, kami sepakat. Tuhan ada di atas Indonesia. Ada orang-orang yang masih berdoa setiap hari untuk bangsa Indonesia. Dan kami saudara pendoa sampai hari ini. Kami selalu berdoa. Dan kami punya satu keyakinan iman. Bahwa Presiden kita tercinta, ya, Bapak Presiden Joko Widodo adalah presiden, pemimpin, leader yang dipilih Tuhan untuk melewati masa-masa yang sulit bagi bangsa Indonesia. Saudara, selalu orang-orang yang protes sama saya, kenapa kami selalu berdoa untuk, sekali lagi saya mengatakan ini, berdoa untuk Bapak Presiden kami Jokowi, Pak Luhut, saudara yang juga yang menangani. Saya bilang selalu saya sampaikan berkali-kali kepada mereka. Coba lihat. Capture, perbesar. Atau lihat di TV yang lebih besar. Karena gambar sekarang udah jernih banget. Lihat. Itu orang baik. Oke. Saya berani berkata, itu orang dipilih Tuhan. Oke. Saya bilang kita harus berdoa pada pemimpin. Pak Jokowi, Pak Luhut, Panjaitan. Ya kan. Para pejabat-pejabat dimanapun Anda berada. Kita harus berdoa. Saudara, Tuhan pernah menyelamatkan berbagai bangsa. Bangsa Israel bahkan bukan hanya memasuki beberapa tahun, 40 tahun. Dan mereka mengalami mujizat juga selama 40 tahun. Seberapa panjang pun corona ini akan terjadi, saya berharap saudara pun akan mengalami mujizat yang Tuhan kerjakan kepada saudara. Yang penting saudara tetap mengikuti cara Tuhan. Yang penting saudara tetap percaya kepada Tuhan. Jangan diam, aktif saudara, oke? Ya, jangan marah kepada pemimpin. Berdoa, berkati. Coba saudara-saudara protes, saudara marah. Wah, ini salah ini. Bang, no. Saudara kehilangan damai sejahtera pasti. Coba aja. Tapi ketika saudara berdoa, Tuhan berkati saya. Berkati bangsa kami. Berkati Bapak Presiden kami, Jokowi, berikan hikmat kepada beliau, kekuatan, kesehatan. Saya yakin tidak ada yang bisa menjatuhkan Jokowi, karena Tuhan yang memilih beliau. Oke, tidak ada saudara. Oke,
Ada banyak orang yang berdoa untuk beliau. Oke. Bukan karena pro atau kontranya saya, bukan, saudara. Karena saya menyadari, saudara, ya, saya hamba Tuhan. Dan Tuhan taruh di hati kami untuk selalu berdoa dan memberkati. Berdiri, saudara, di hadapan Tuhan untuk bangsa dan negara, pemimpin. Dan kita akan melewati semua ini. Saya ingin memberikan kesaksian kepada saudara. Bapak Ibu, di tengah-tengah keadaan yang semacam ini, memang semua mengalami kesulitan. Bangsa kita mengalami kesulitan. Pemimpin-pemimpin kita mengalami kesulitan. Tapi saudara harus yakin kita akan mampu lewati semua ini. Amin. Saudara, satu keluarga. Mereka, satu keluarga ini, saudara, semuanya kena COVID. Ya, dari suami, istri, dan anak-anak mereka, semuanya kena COVID. Dan selama masa pandemi ini, saudara, mereka tetap masih bisa, memang akan ada terdampak di pekerjaannya mereka, ada penurunan, dan akhirnya, saudara, mereka, suami, istri, anak, mereka mencoba. Jadi mereka itu aktif, mereka tidak mau pasif, mereka aktif mengerjakan apa-apa. Ya, mereka akhirnya salah satu yang mereka ambil langkah itu jualan secara online. Jadi semuanya, saudara, dengan apa kemampuan mereka, dengan daya juang, daya jelajah mereka semua berusaha, saudara. Mereka berusaha dan menyikapi keadaan yang ada. Saudara, nggak gampang, tapi mereka berusaha. Nah, ketika akhirnya, dan saya bilang sama mereka, sikapi keadaan yang ada. Oke? Kalau apa yang perlu disikapi, apa yang perlu dikurangi. Apa yang tetap harus tetap. Nah, saudara, di keadaan seperti ini, tiba-tiba karena mereka kena COVID satu keluarga, mereka memutuskan, saudara, untuk menghentikan penjualan online mereka. Jadi karena mereka keluarga jualan online dengan macam-macam barang, saudara. Dan itu cukup sangat membantu. Karena mereka tetap aktif. Saya bilang di awal pandemi sama mereka, salah satu bentuk iman, saya katakan kepada, mereka ingatkan sebenarnya sama saya, yang saya katakan kepada mereka, saya lupa, saudara, tapi mereka bilang, saya katanya pernah mengatakan begini, salah satu bentuk iman, bahwa kita akan diberkati, tetap bekerja. Okay? Tetap aktif, apapun itu. Okay? Sehingga itu salah satu bentuk iman. Sehingga ketika Tuhan melihat kita, Tuhan mendapatkan masih ada iman. Dengan apa? Kita aktif, jangan malas, tetap bekerja. Sehingga Tuhan punya, saudara, untuk bisa memberkati apa yang kita kerjakan. Kalau kita nggak mengerjakan sesuatu, bagaimana Tuhan bisa memberkati kita? Oke, ada waktunya. Saya ingat sekali, saudara, ketika saya sharing satu kelompok tahun yang lalu, ada yang bilang sama saya, tapi Tuhan kan pernah berkata, Pastor Nixon, bahwa diam, biar aku yang bertindak. Lalu saya bilang, diam itu salah satu juga bentuk iman. Tapi bukan karena kita malas, tapi itu perintah Tuhan kepada bangsa Israel waktu perang. Kamu diam, aku yang berperang. Jadi itu sebentuk iman, mentaati firman, bukan karena malas. Saudara, keluarga ini sempat berputus asa ketika mereka mengalami ini, mereka isoman, mereka tidak ada pemasukan lagi karena mereka memutuskan, mereka berhenti. Sehingga satu kali, saudara, gejala mereka sedang sih, ya, sampai ada sesak napas tapi sedang. Sampai satu kali, saudara, mereka berdoa bersama-sama, mereka bilang begini sama Tuhan, Tuhan, ambil nyawa kami semua. Kami udah nggak kuat. Tapi saudara tahu, tiba-tiba mereka melihat ada satu kemuliaan hadir di tengah-tengah ruangan mereka. Dan suara itu memanggil mereka satu persatu. Ini kesaksian mereka, memanggil nama mereka satu persatu, menyebutkan nama mereka satu persatu. Dan suara itu mengatakan, itu jelas mereka dengar, semua keluarga itu. Waktu kamu belum tiba. Dan saudara tahu apa yang Tuhan kerjakan kepada mereka? Selesai mereka, ada cahaya yang sangat luar biasa. Selesai mereka berdoa, saudara, telepon bapak ini berbunyi, ternyata ada rekan mereka di luar, saudara, yang sudah datang untuk menemui mereka. Tapi karena mereka bilang, kami lagi isoman, kami suka kau. Oh iya, kami tahu. Dari tadi kami sudah sampai di sini. Tapi kami pernah melihat cahaya yang seperti, tadi kami lihat ada cahaya di rumah kalian. Dan cahaya seperti itu yang kami lihat, itu 17 tahun yang lalu, ketika saya, istri, dan keluarga kami bangkrut, kami kehilangan harta, kehilangan perusahaan, kehilangan harga diri, dan kami ingin bunuh diri pada waktu itu. Dan kami melihat cahaya seperti yang kami lihat tadi, ketika kami mau telepon, kok ada cahaya? Saya dan istri langsung ingat, itu yang kita pernah lihat 17 tahun yang lalu. Dan saudara tahu apa yang mereka bilang? Tuhan mendorong kami untuk memberkati kalian. Ya, saudara tahu keluarga ini membawakan mereka uang sebesar 50 juta. Dan mereka bilang ketika mereka doakan, Tuhan bilang bahwa ini buat mereka. Jelas Tuhan bicara. 50 juta. Dan mereka keluarga itu juga bilang begini, hutang kalian yang 35 juta.
tahun lalu kami anggap lunas.